kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita. Di tahun 2021 ini, mari kita terus bersandar kepada kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita. Adalah kasih dan kesetiaan Tuhan yang membawa kita melewati tahun 2020. Dan adalah kasih dan kesetiaan Tuhan pula yang menyertai kita di tahun yang baru ini. Mazmur 117 ayat 2 berkata, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Betapa kita aman berada dalam lingkup kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Yang paling menakjubkan adalah kasih Tuhan Yesus dan kesetiaan Tuhan Yesus bagi kita tidak hanya sesekali dan tidak pula bergantung kepada keadaan. Misalnya bila kita baik, maka Tuhan mengasihi kita dan setia pada kita. Tetapi bila kita berdosa, Tuhan tidak lagi mengasihi kita dan tidak mau menolong kita. Kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk selama-lamanya. Tidak ada hal yang kita perbuat yang dapat membuatnya berhenti mengasihi kita dan berubah setia terhadap kita. Kesetiaan Tuhan bagi kita dapat diandalkan. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mazmur 91 ayat 4b berkata, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Kita dapat bernaung dan berlindung dari segala mara bahaya, karena Tuhan Yesus setia bagi kita. Kiranya kita juga mau meneladani kasih dan kesetiaan Tuhan. Marilah kita mau menjadi orang yang selalu penuh kasih dan selalu setia. Artinya kita dapat diandalkan, yang tidak terombang-ambing karena keadaan yang berubah-ubah. Keadaan di dunia ini akan selalu berubah-ubah, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum selesai, yang telah banyak mempengaruhi hidup kita. Namun yang terutama, biarlah hati kita tidak pernah berubah setia kepada Tuhan Yesus. Kiranya orang-orang yang mengenal kita dapat menemukan kita sebagai orang yang dapat dipercaya, karena kita mengasihi Tuhan dan kita setia mengikut Tuhan. Menjadi orang yang setia adalah pilihan kita, dan kita semua sanggup untuk menjadi orang yang setia bila kita rela membayar harganya. Tuhan Yesus selalu setia terhadap kita. Ia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kiranya mulai hari ini kita semua juga mau memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan kita setia mengikut Tuhan, juga setia melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Adalah mudah mengikut Tuhan ketika semua baik dan terasa benar. Tetapi semua kita pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak terasa benar, dan yang kita tidak mengerti. Disitulah kita harus memilih untuk tetap setia, karena kita mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memberi upah bagi setiap orang yang setia kepadanya. Ingatlah ketika kita berulang kali menyakiti hati Tuhan dan berdosa terhadapnya, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap mau mengampuni kita. Tidaklah terbayangkan bila tiap kali kita berbuat kesalahan, Tuhan kemudian berkata, aku juga akan mengurangi kasihku dan kesetiaanku kepadamu seturut dengan jumlah takaran kesalahan yang kau perbuat. Bagaimana jadinya bila suatu saat kita berbuat kesalahan yang besar? Itu berarti Tuhan pun tidak akan mengasihi kita lagi. Ia berubah setia dan meninggalkan kita. Betapa mengerikan bila hal itu terjadi. Syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah demikian. Ketika keadaan menjadi buruk, Ia tetap setia. Dalam masalah besar, Ia tetap setia. Dalam situasi sulit, Ia tetap setia. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Marilah kita teladani Tuhan Yesus. Ketika orang dengan sengaja berbuat jahat terhadap kita, kita tidak membalas mereka. Kita mengasihi mereka, mengampuni mereka, mendoakan mereka, dan mempercayakan mereka kepada Tuhan. Kita tidak dapat memaksa mereka berubah, tapi kita dapat terus beriman bahwa mereka akan bertobat. Itu merupakan bukti kita memilih kesetiaan. Ketika keadaan menjadi buruk dan terus terjadi banyak masalah, kita tidak meragukan firman Tuhan. Kita tetap setia mengikut Tuhan. Walaupun kita tidak langsung keluar dari masalah tersebut, namun kita memilih untuk hidup dengan iman hari lepas hari. Kiranya kasih kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan selalu berjalan bersama-sama. Ketika ada orang memperlakukan kita dengan tidak benar, janganlah kita membalas kejahatannya dengan kejahatan. Sebaliknya, mari kita tetap membalas dengan kasih dan tetap setia. Dan pada waktunya Tuhan akan menyatakan kebenaran kita. Marilah kita membaca Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kita mengingat cerita Daud yang berulang kali diperlakukan tidak adil oleh Saul. Walaupun Daud selalu bersikap baik dan melayaninya, Saul justru terus mengejar Daud dan ingin membunuh Daud karena Saul iri kepada Daud. Suatu ketika Daud memiliki kesempatan yang baik untuk membunuh Saul dan mengakhiri semua penderitaan dalam hidupnya yang diakibatkan oleh Saul. Namun Daud tidak melakukannya. Ia tetap memandang Saul sebagai seorang yang telah diangkat oleh Tuhan. Walaupun banyak kesakitan dan kesulitan yang dialami Daud akibat kejahatan Saul atas dirinya, Daud memilih menyatakan kasih dan kesetiaan kepada Saul yang sesungguhnya tidaklah layak menerima hal itu. Namun tentunya Daud melakukannya karena Daud mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan mengangkat Daud menjadi raja seperti yang telah difirmankannya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin ada orang-orang seperti Saul dalam hidup kita yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Ingatlah bahwa itu semua tidak lepas dari pengetahuan Tuhan. Janganlah jadikan itu alasan untuk berbuat jahat. Janganlah mengambil kesempatan yang ada untuk membalas. Teladanilah Daud yang tidak mau membahayakan Saul walau ada kesempatan untuk melakukannya. Marilah kita belajar untuk benar-benar mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang membela kita, yang memelihara kita. Izinkan Tuhan membentuk kita melalui semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah kita tetap menjawab dengan kasih dan kesetiaan, bukan dengan pembalasan atau jalan pintas lainnya yang menguntungkan kita, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau selalu menjawab sesuai dengan firman Tuhan, yakni dengan kasih dan dengan kesetiaan. Kasih yang kita praktekkan dalam kehidupan kita adalah kasih di dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 1 berkata, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Sama seperti Tuhan adalah kasih, Tuhan juga adalah kebenaran. Jadi bila kasih tidak dalam kebenaran, itu bukanlah kasih yang sejati. Efesus 4
ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dan 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengasihi dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dalam kebenaran manusia atau diri sendiri. Dan marilah kita melakukannya dengan setia. Kasih tidak akan gagal, dan juga kesetiaan pasti akan menerima upahnya. Kasih dan kesetiaan adalah jalan Tuhan, dan itulah jalan yang terbaik. Itu tidak selalu mudah, tetapi bila kita mau tetap berjalan dalam kasih dan kesetiaan, maka Roh Kudus yang di dalam kita akan memampukan kita melakukannya setiap hari. Marilah kita jalani 2021 ini dengan kasih dan kesetiaan, sebagaimana Mazmur 89 ayat 2 sampai 3 berkata, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kiranya kasih dan kesetiaan Tuhan yang dinyatakannya kepada Daud juga dinyatakannya dalam hidup kita sepanjang tahun 2021 ini dan seterusnya. Sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur 89 ayat 25, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.